Salah satu pilar dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah dengan mengembangkan industri perikanan tangkap. Dan melihat betapa besarnya potensi laut kita, jika didukung dengan pengembangan teknologi serta manajemen yang baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan berjaya sebagai negara penghasil ikan. Secara global, teknologi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan telah banyak dikaji dan diterapkan. Sebagai contoh, di kapal dan alat penangkapan ikan, baik dari segi desain dan konstruksinya, banyak pengembangan ke arah yang lebih efisien, tentunya dengan meminimalisir dampak lingkungan yang mungkin timbul. Kemudian berbagai teknologi untuk mengurangi waktu pencarian atau perburuan ikan juga telah banyak diaplikasikan. Sebagai contoh, penggunaan alat pendeteksi ikan dan alat pengumpul ikan. Dan mengingat kesegaran ikan juga sangat penting, pengembangan teknologi dalam rantai dingin pemasaran ikan juga terus dilakukan. Lalu, sejauh mana teknologi perikanan di Indonesia saat ini? Data terakhir dari FAO menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua setelah Cina sebagai negara penghasil ikan terbesar di dunia. Namun, produktivitasnya tidak selaras dengan jumlah kapal yang kita miliki. Kalau dilihat per unit kapal, produktivitas kapal-kapal di Indonesia hanya mencapai 2,3 ton per tahun. Nilai ini jauh di bawah kapal-kapal yang dimiliki oleh negara-negara di Eropa dan Amerika Utara yang mencapai 20 ton per kapal per tahun. Permasalahan utamanya adalah persentase terbesar armada penangkapan ikan di Indonesia adalah kapal-kapal kecil dengan teknologi yang relatif sederhana. Sebagai gambaran, data tahun 2014 menyebutkan bahwa di Indonesia tercatat sebanyak 643.000 kapal penangkapan ikan. 90% dari jumlah tersebut adalah kapal kecil berukuran kurang atau sama dengan 3 gross ton. Dari keseluruhan kapal-kapal di Indonesia, 70%-nya sudah menggunakan motor penggerak. Namun, karena kapasitasnya yang kecil, daya jelajahnya juga sangat terbatas. Selain itu, mesin yang digunakan adalah mesin darat yang dimodifikasi menjadi mesin laut yang tentu saja performanya berbeda. Sementara itu, dari sisi alat tangkap, banyak kapal yang masih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Sebagai contoh, alat tangkap yang tidak selektif, merusak ekosistem laut, serta menggunakan bahan peledak. Kemudian dari sisi pengawetan dan penyimpanan hasil tangkapan, sebagian besar masih tergantung pada es balok dan garam. Bahkan masih banyak yang tidak mengaplikasikan sistem pendingin sama sekali. Dengan kondisi yang seperti itu, kesegaran dan kualitas ikan tentunya tidak terjamin. Apalagi jika kapal beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Dengan sumber daya perikanan yang kita miliki saat ini, potensi untuk memanfaatkan sebesar-besarnya laut kita masih terbuka luas. Hanya saja diperlukan beberapa langkah, diantaranya adalah pengelolaan perikanan tangkap yang bertanggung jawab, peningkatan teknologi penangkapan ikan, termasuk kualitas dan kapasitas armada penangkapan ikan, serta yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk para pelaku usaha perikanan. Beberapa usaha pemerintah yang telah dilakukan untuk mengembangkan industri perikanan tangkap di Indonesia adalah pemberantasan illegal fishing. Seperti yang kita lihat, bagaimana keseriusan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatasi hal ini. Kemudian juga pengadaan armada penangkapan ikan yang lebih modern. Sejak tahun 2010, pemerintah telah membangun dan menghibahkan kapal-kapal berukuran 5-30 pt kepada kelompok-kelompok nelayan di seluruh Indonesia. Beberapa teknologi dikenalkan melalui program ini. Di antaranya adalah penggunaan fiberglass sebagai pengganti kayu untuk badan kapal, kemudian penggunaan alat pendeteksi ikan dan GPS. Selain itu juga ada penggunaan solar panel untuk kelistrikan di kapal, penggunaan marine engine yang memang khusus untuk penggunaan di kapal, serta yang masih dalam upaya pengembangan saat ini adalah mengonversi penggunaan solar dan bensin ke penggunaan LPG. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya operasi yang cukup tinggi. Semua langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan tangkap di Indonesia. Keterlibatan sumber daya manusia, khususnya pelaku usaha perikanan, termasuk nelayan, dalam hal ini adalah sangat penting. Kesadaran mereka untuk menjaga keberlanjutan perikanan dan kemampuan mereka mengadopsi teknologi yang dikenalkan akan memuluskan langkah menuju perikanan tangkap yang berdaulat. Momentum Hari Maritim Nasional ini hendaknya kita jadikan sebagai alat pengingat dan penyemangat kita sebagai bangsa maritim bahwa Tuhan telah menganugerahkan begitu besar kekayaan laut kepada kita, termasuk perikanan. Sekarang semuanya kembali kepada kita.
bagaimana kita dapat memanfaatkan kekayaan tersebut sebesar-besar untuk kepentingan rakyat Indonesia, demi kemajuan industri perikanan sebagai salah satu pilar maritim Indonesia. Mari bersama-sama membangun Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia, karena laut adalah masa depan bangsa. Selamat Hari Maritim Nasional.